Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sambil nunggu LC-nya belum jalan, kita langsung saja dimulai. Insya Allah mulai bulan ini kita akan membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak. Karena bab hadis-hadis keluarga sudah kita bahas selama beberapa waktu. Sekarang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan tanggung jawab orang tua terhadap anak mulai dari lahir. Karena sebelum lahirnya sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi mulai dari lahir itu berkaitan dengan doa. Jadi nanti insya Allah bulan depan ketika anak 7 hari. Walaupun sudah biasa kita bahas, tapi kita kaji hadisnya. 7 hari, setelah 7 hari, nanti dari 7 hari 2 tahun. Nanti setelah selesai itu, tanggung jawab kita terhadap anak umur 7 tahun. Kemudian 10 tahun, ketika dewasa, sampai anak berusia 40 tahun. Dan kalau sudah membahas anak berusia 40 tahun, tanggung jawab anak terhadap orang tua akan kita bahas berikutnya. Itulah insya Allah program yang kita bahas. Jadi sekarang adalah makna tadabbur hadis tentang doa untuk bayi, yang tentu saja kita telaah maknanya apa, implikasinya terhadap kita apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Jadi saya berulang-ulang nyebut tahun lahir dan tahun wafat supaya kita hafal. Bukan hanya tanggal lahir sendiri ya, tapi juga tahun para ulama. Hadisnya haddasana Utsman ibni Abi Syaibah, haddasana Jarir al-Mansur, Anil Minhal, An Sa'id bin Jubair, An Ibni Abbas, radhiyallahu anhuma qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Kata Imam Bukhari telah menyampaikan hadis kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Kemudian Jarir menyampaikan hadis kepada kami dari Mansur, dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qol, Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu, melindungi, memohon perlindungan, melindungi Al-Hasan, kepada Hasan cucu Nabi, wal Husain dan Husain. Di sini oleh Ibnu Abbas dibarengkan ceritanya Rasul doa kepada Hasan dan Husain. Bisa saja itu berbarengan berdoanya, bisa juga
tidak berbarengan, tapi karena di sini karena yang kalimat karena itu dibubuhi atau disambungkan dengan yakulu fi'il mudhari. Ya, jadi kalau karena fi'il madi yang disambung dengan fi'il mudhari itu bermakna istimror, bermakna sering, terus-terusan. Jadi mendoakan cucunya Rasul itu sering. Tapi kenapa Ibnu Abbas tidak menceritakan doa Rasul kepada anaknya sendiri, tapi kepada cucu? Boleh jadi, pertama, boleh jadinya mungkin ketika putra Rasul lahir, belum ada doa ini. Tetapi kan doanya sejak zaman Nabi Ibrahim. Bisa saja diajarkan oleh Rasulullahnya berikutnya. Tapi yang kemungkinan yang kedua, Ibnu Abbas itu kan lahirnya tahun 3 sebelum hijrah. Sedangkan putra Rasul rata-rata dilahirkan terutama dari Siti Khadijah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi analisis terhadap hadis itu kemungkinannya banyak. Dan kita diberikan kebebasan untuk menganalisis hadis. Disitulah perlunya kita mengetahui sejarah kelahiran sahabat kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, karena tidak semua sahabat itu diterangkan tahun berapa lahirnya. Tapi wafatnya rata-rata diterangkan oleh para muhadis karena sebagai catatan sejarah. Yu'awwidul Hasan wal Husain. Sini berlindung kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Padahal kan antara Hasan dan Husain umurnya beda. Siti Fatimah itu tunji melahirkan. Setelah melahirkan setahun kemudian setelah melahirkan Hasan, lalu melahirkan Husain. Nanti ceritanya dibahas pada berikutnya. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, inna abakuma, sesungguhnya ayahmu atau nenek moyangmu, kalau bahasa Indonesia mas suka menggunakan nenek, tapi kalau bahasa Quran, bahasa hadis menggunakan bapak. Makanya abakuma, bapak moyang kalian. Kalau di Indonesia mah nenek moyang. Ya. Itu bahasa itu berpengaruh kepada budaya. Karena budaya Indonesia lebih dekat kepada ibu anak itu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, turunan itu nasab itu kepada ayah. Makanya abakuma. Yang kadang-kadang nama ibu itu tidak disebut. Jadi, ayah colokan itu. Jadi nama ibu itu tidak disebut, tapi itu nama ayah, abakuma, bapak moyangmu. Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak di sini juga disatukan, Ismail dan Ishak oleh Ibnu Abbas. Padahal lahirnya kan beda. Ismail itu lahir sebelum Ishak, dan jarak usia antara Ismail dan Ishak itu diperkirakan 13 tahun. Jadi antara Ishak dengan Ismail itu perkiraan usianya 13 tahun. Ya, tak? Ya. Kabel? Ya. Oh, ya. Ya, baik. Insyaallah jalan.
A'udzu kalimatnya adalah berlindung kepada Allah. A'udzu aku berlindung bi kalimatillah dengan kalimah Allah. Kirang hanap. Dengan kalimat-kalimat Allah atamah yang sempurna. Min dari kulli seluruh atau setiap syaiton wahamah min kulli ainin lama dan dari segala mata penglihatan yang membahayakan. Jadi terjemahnya, telah bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Utsman bin Abi Saibah telah bercerita kepada kami, Jarir bin Mansur, dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jadi para ulama hadis, kalau Abdullah itu putra sahabat yang muslim, maka doanya radhiyallahu anhuma. Kalau An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat. Di sini juga menggunakan radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain, yaitu dua cucu beliau, dan berkata, sesungguhnya nenek moyang kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan kalimat a'udzu bi kalimatit tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Ku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk yang berbisa, hama, dan begitu pun dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Jadi ini perlindungan untuk bayi, atau Rasulullah SAW berdoa untuk cucunya. Dan ada beberapa perbandingan hadis. 7 imam hadisin, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, itu 5 orang yang meriwayatkan hadis. Jadi kita kutip kajian hadisnya dari 7 muhadis. Ada yang meriwayatkan, ada yang tidak. Yang tidak meriwayatkan adalah Muslim. Jadi kalau yang lainnya meriwayatkan, tetapi Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Ini adalah perbandingan matan atau redaksinya. Karena Rasulullah SAW ya'udul Hasan dulu atau yu'awidul Hasan dulu, fayaqulu u'iduka bi kalimatillah, itu Imam Ahmad. Kalau Bukhari yaqulu idza abakum kana yu'awidu, inna abakum kana yu'awidu dulu. Jadi redaksinya ada yang mengatakan atau ada yang mendahulukan cerita doa untuk Hasan dan Husain, ada juga yang mendahului kisah Nabi Ibrahim terhadap Ismail dan Ishak, itu redaksinya. Dan dari 7 kitab itu 5 ahli hadis yang meriwayatkan, karena Muslim dan An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Kemudian ada yang u'idu bi kalimatillahi tammah, ada juga inna abakuma dulu. Sedangkan sanadnya ini, mata rantainya,
masing-masing, tapi riwayat mata rantainya tidak saya terangkan semuanya, cukup yang dikutip saja, yaitu riwayat Al-Bukhari. Dan kekhasan sanad itu, sahabat Ibnu Abbas meriwayatkannya kepada tabi'in, Sa'id bin Jubair, Minhal. Dan itu diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Baru tobakot berikutnya, Sufyan diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, sedangkan Al-Bukhari dan Abu Dawud melalui jalur Utsman. Jadi bedanya itu dalam tobakot atba' tabi'in. Bedanya. Jadi kalau sahabat dan tabi'innya sama. Makanya hadis ini bukan hadis mutawatir, tapi hadis ahad. Kenapa bukan mutawatir? Karena sahabat yang meriwayatkannya, sahabat dan tabi'innya sama. Jadi tidak banyak sahabat yang meriwayatkan. Utamanya ya di sini yang disebut adalah Ibnu Abbas. Para sahabat yang lain tidak diceritakan. Karena itu bukan hadis mutawatir, melainkan hadis ahad. Tetapi karena kedudukannya sahih, tentu saja bisa dijadikan dasar. Pertama, Utsman bin Abi Saibah, ini riwayatnya. Jadi Utsman bin Abi Saibah itu Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman sebagai tabi atba. Kemudian Jarir, kata Utsman, Jarir meriwayatkan hadis pada kami, beliau bernama lengkap Jarir bin Abdul Hamid. Beliau tabi at-tabi'in, kalangan pertengahan. Wafat di sini 188, dan hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari 127. Kemudian dari Mansur, kemudian dari Minhal yang wafat di Kufah, hidup di Kufah. Kemudian Sa'id bin Jubair, saya ringkas saja bacaannya. Dan dari Sa'id bin Jubair ini yang wafat 94, Imam Bukhari meriwayatkan hadis 147. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas sudah kita kenal, sudah sering kita ceritakan, yaitu sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan dijuluki oleh Ibnu Mas'ud sebagai turjaman Al-Quran. Ini sangat dikenal. Utamanya Ibnu Abbas itu Syekhul Mufassirin, ya. Jadi imamnya para mufassir. Makanya kalau kita baca kitab tafsir dengan metode riwayah, seperti yang metode riwayah teh Ibnu Katsir, itu metode riwayah hadisnya. Kemudian Ibnu Jarir, Ibnu Katsir itu 774 tahun 774 wafatnya. Kemudian Ibnu Jarir tahun 310 wafatnya. Lalu As-Suyuti Ad-Durrul Mansur 911. Itu rata-rata bersanadkan atau meriwayatkan Ibnu Abbas. Jadi kalau tafsir diriwayatkan, maka sahabat dikutip banyak dari Ibnu Abbas. Rata-rata mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Karena apa? Karena Syekhul Mufassirin. Kenapa Syekhul Mufassirin? Karena memang didoakan oleh Rasul, wa 'allimhu ta'wil. Makanya pernah saya uraikan pada waktu yang lalu, Departemen Agama menyebutnya alif lam mim, kan Allah yang mengetahui artinya. Tapi kalau Ibnu Abbas mah mentawil alif lam mim itu.
Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi alif lam mim itu Allah menurunkan kitab melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ditakwil. Kalau oleh Departemen Agama disebut ayat mutasabihat. Ya mungkin karena kecenderungan mutasabihat jadi tidak diartikan, tetapi oleh Ibnu Abbas sudah ditakwil. Salah satu contoh itu sebagai Sayyidul Mufassirin. Sekarang kita lihat tarikh hadis seperti tersurat di dalam redaksi matan hadis. Matan itu redaksi hadis. Ini mengisahkan peristiwa kelahiran Hasan dan Husain. Didoakan oleh Rasul. Hasan lahir 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Jadi lahirnya setelah Ibnu Abbas. Dan kelahiran Husain itu 3 Sa'ban tahun 4 Hijriah. Jadi jarak antara Hasan dan Husain itu setahun. Makanya saya katakan Siti Fatimah itu tunci. Semuanya putra Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra. Jadi hadis ini secara historis menjelaskan Rasul ketika putrinya yang bernama Fatimah melahirkan kedua putranya yang menjadi cucu Rasul. Ibnu Abbas mengisahkan sejarah tersebut sekaligus 2 cucu Rasul yang lahirnya berbeda 1 tahun antara Hasan dan Husain. Wafat Hasan itu 28 Safar tahun 50 Hijriah dalam usia 45 tahun, sedangkan Husain wafat tahun 61 dalam usia 57 tahun. Sampai wafat Rasulullah SAW mengurus. Jadi Hasan dan Husain itu diurusnya oleh Rasul, oleh sang kakek. Jadi sama dengan saya dan Saiful Islam diurus oleh kakek. Tidak diurus oleh ayah dan ibu. Karena apa? Karena ibu wafat. Jadi ibu saya itu wafat ketika lahir adiknya Saiful. Adiknya Saiful Islam lahir. Jadi Saiful Islam ketika berusia 3 tahun. Saya berusia 6 tahun. Ibu saya wafat. Jadi karena jarak saya kakak beradik itu 3 tahun 3 tahun. Pak Yusuf sekarang 75, Kang Jalal 72, saya 69, Saiful Islam 66. Jadi jaraknya itu 3 tahun 3 tahun. Nah karena ibu saya meninggal ketika Saiful Islam usia 3 tahun, ketika melahirkan, maka saya diurus oleh kakek. Dibagi 2 itu. Jadi Kang Yusuf sama Kang Jalal diurus oleh kakek dari ibu, sedangkan saya dengan Saiful Islam diurus oleh kakek dari ayah. Jadi sama, Husain mah bukan meninggal, tapi walaupun ibunya tidak meninggal, karena Rasul mungkin saja latar belakangnya karena Rasul tidak punya anak laki-laki, makanya ngurus cucu ya. Jadi Hasan dan Husain itu langsung diurus, diangkat oleh Rasul. Makanya Hasan dan Husain itu dekat kepada kakek, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kualitasnya hadis ahad karena sahabat yang meriwayatkannya 1 sahabat bernama Abdullah bin Abbas, tabi'in, atba tabi'in, serta tabi'ul atba juga sama. Baru tabaqat berikutnya yang berbeda. Dengan demikian hadis ini tapi hadis ini hadis sahih ya. Karena diwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, itu pasti sahih. Bukhari dan Muslim.
Kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, sudah beberapa kali Sahih Bukhari dan Muslim itu ada yang menyebut satu sanad dhaif, tapi ketika diselidiki lagi ternyata kebantahan itu tidak bisa diterima. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu pasti sahih, sudah dijamin oleh kajian ilmiah. Dijamin oleh kajian ilmiah. Tapi bukan berarti yang sahih itu Bukhari Muslim saja, banyak hadis yang sahih juga yang lain. Hanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sudah dijamin kesahihannya. Makanya ada Al-Hakim, Al-Hakim itu wafat 358, itu kan lahir 358, Muhammad Al-Hakim namanya, dia meriwayatkan hadis dengan mustadrok. Mustadrok itu adalah hadis yang kualitasnya menurut beliau itu sama dengan Bukhari dan Muslim. Makanya kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Mustadrak itu hadis yang diriwayatkan oleh beliau senada dengan Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Tapi jadi disertasi Profesor Abdurrahman Muhammad Al-Hakim itu kecenderungan mudah menganggap sahih. Itu menurut disertasi Maman Abdurrahman. Nah, jadi hadis ini sekali lagi sahih, kualitasnya Imam Bukhari dan Muslim. Sarahnya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat sebagai ucapan Ibnu Abbas yang mengisahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengisahkan secara langsung. Bisa saja beliau melihat langsung ketika Hasan dan Husain dilahirkan. Karena Ibnu Abbas juga kan ikut bersama Rasul. Kemudian jadi ketika Hasan dilahirkan, usia Ibnu Abbas kan 7 tahun. Jadi bisa mengisahkan. Dan ketika Husain dilahirkan, usia Ibnu Abbas 8 tahun. Yu'awwidul Hasan wal Husain. Rasul memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Perkataan yu'awwid yang berbentuk kata kerja, mudhari, yang diawali dengan kana, itu sering berarti sering, lil istimror. Bahkan boleh diartikan selalu. Jadi makna yu'awwidu adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah melindungi yang didoakan. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas demikian, boleh jadi Rasul itu sering memohon perlindungan kepada Allah untuk cucunya. Bukan hanya satu kali. Jadi dilakukan oleh Rasulullah itu mungkin kalau satu kali dengan fi'il madi, tapi karena beberapa kali maka dengan diawali fi'il madi yang disambung dengan fi'il mudhari. Jadi jika kalimat yang redaksinya berbeda, boleh jadi itu berganti redaksi. Jadi kalau ada kalimat yang berbeda, ada yu'awidu dulu, ada bercerita tentang Ibrahim dulu, itu boleh jadi Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pertama Rasulnya sering, sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga dengan redaksi yang berbeda. Boleh jadi Ibnu Abbas dengan menggunakan riwayat atau redaksi yang berbeda. Dan Hasan dan Husain di sini disambungkan dengan huruf wa yang berarti dan. Pada usia tidak sama karena perbedaannya itu tadi 1 tahun. Jadi bisa saja ya menunjukkan doa ini Rasulullah sering mendoa. Wa yaqulu, dan Rasul bersabda, inna abakuma
sesungguhnya ayahmu, kalian berdua, atau bapak moyangmu, nenek moyangmu, karena adalah yu'awwidu, berlindung biha dengannya, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Jadi sabda Rasulullah ini memberikan bimbingan agar umat meneladani Nabi Ibrahim. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan, bapakmu atau bapak moyangmu dulu berdoa untuk bayi. Itu dikisahkan kepada bayi dan kepada para sahabat. Apa maknanya? Pasti mempunyai tujuan bahwa kita dalam membina keluarga harus berteladan kepada Ibrahim dengan istrinya dan anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Tapi kenapa yang berdoa suka disebut seperti Ibrahim dan Sarah, tidak seperti Ibrahim dan Hajar ya? Saya kemarin hari Sabtu menghadiri pernikahan. Dia ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah keluarga ini sakinah mawadah warohmah seperti Adam dan Hawa, Rasul dengan Khadijah, Ibrahim dengan Sarah. Nah, untuk KB itu Rasul dengan Khadijah unggul. Padahal kan Rasul juga dengan para istri yang lain juga sakinah. Nah, dengan Khadijah unggul atau dengan Khadijah mah kudu maot ti heula istrina. Atau dengan Hajar Nabi Ibrahim dengan Sarah saja. Tidak dengan Hajar. Atau kalau dengan Sarah mah kudu rela dipoligami. Kan Sarah rela dipoligami. Jadi kalau doa bapak-bapak nanti udah aja semoga seperti Rasul dengan para istrinya. Semoga sakinah mawadah seperti Hajar, seperti Nabi Ibrahim dengan para istrinya. Tong disebut hiji unggul. Atau Yusuf dengan Julaiha. Padahal istri Yusuf kan banyak juga itu. Ya. Nah, itu doa. Jadi sebetulnya ya itulah doa itu harus berpikir juga. Dan kemarin juga ada yang mendoakan semoga segera dianugerahi putra yang soleh. Itu juga kasihan doa seperti itu. Belum tentu dianugerahi anak yang soleh. Karena punya anak itu bukan wajib. Nggak punya anak juga nggak apa-apa. Kan? Bagusnya kalau anak dalam berdoa, semoga kedua mempelai ini kalau Allah menganugerahi anak kepadanya, jadikanlah anak dan keturunannya yang soleh. Kalau Allah menganugerahi anak. Jadi jangan semoga Allah semoga segala berketurunan. Jangan dikatakan semoga berketurunan. Ada yang tidak berketurunan. Kan inna syani'aka huwal abtar. Itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan di sini dikatakan Ismail sudah banyak riwayatnya. Yaitu di dalam surat 37, 102, itu cukup banyak. Kemudian juga di ayat 112, ya. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin. Jadi ada Ismail, ada Ishak. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya itu termasuk
uh, kedua anak ketika dilahirkan, ternyata itu terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua nabi ini sebagai uswah hasanah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab dan juga Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah sebagai uswah hasanah. Nabi Ismail menjadi nabi, itu pembesar di daerah Arab. Dan Nabi Ishak menjadi nabi, menjadi pembesar di Palestina. Dan saat itu dunia dikuasai dua kubu, yaitu dua kubu sebelah barat, itu berpusat di Sam, Palestina, dan dua kubu di sebelah timur berpusat di Mekah. Dari situ berpusat di Mekah Ismail yang jadi pimpinan, dan yang berpusat di Sam, di Palestina, Ishak. Sedangkan imam dari kedua nabi itu Nabi Ibrahim, imamah, linnasi imamah. Dan ternyata itu panjang lalakona, ya, dari Ismail dan Ishak itu ke zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih dua kubu. Jadi kawasan barat dikuasai oleh Romawi dan kawasan timur dikuasai oleh Parsi. Dan ternyata kalau kita telusuri sejarah, nungadeg ke negara teh orang teh saeutik sedikit gitu. Coba Romawi itu didirikan 7 abad sebelum Masehi. Itu kan oleh dua orang saudara kembar, Romulus dan Romes. Itu saudara kembar, mendirikan kota Roma, sehingga menjadi kerajaan, dan akhirnya menjadi republik, kemudian jadi kaisar di Roma. Dan Mekah Madinah, Mekah Ismail, Palestina oleh Ishak. Jadi jangan dikira orang sedikit itu tidak mampu menggoyang dunia, ya. Itu asal usulnya. Jadi kalau Ismail dan Ishak itu orang soleh, kalau Roma kita nggak tahu kan, agamanya kan belum dilahirkan Nabi Isa pada saat itu. Dan menjadi kerajaan besar. Itu baru kan jatuhnya zaman Al-Fatih. Al-Fatih juga kan tidak banyak orang. Ishak itu menjadi pemimpin. Dan Masjidil Aqsa. Dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, di sini hadisnya adalah ayu masjid wudi'a fil ar awwalu qala al Masjidul Haram qultu summa ayun al Masjidul Aqsa qultu kam kana bainahuma arba'una sana. Jadi 40 tahun antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa maupun Haram didirikan oleh Nabi Ibrahim. Bukan Ka'bahnya. Kalau Ka'bah mah didirikan sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Kalau Ka'bah. Ini mah masjidnya yang mengelilingi Ka'bah. Jadi hadis ini memberikan gambaran kita mengkader anak itu harus nurutan Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi, Nabi Ibrahim itu bisa dengan dua putra menguasai dunia. Karena dua negara, dua superpower. Jadi siapa tahu bapak-bapak juga di Alfitroh bisa mengkader anaknya. Nanti mungkin jadi mulai dari camat, wali kota, gubernur, jadi presiden. Ternyata itu bisa, ya, orang itu. Kalau makanya cita-cita sejak lahir itu besar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu cita-cita Rasul kepada Hasan dan Husain sebagai cucu besar sekali.
digambarkan oleh Ismail dan Ishak. Dan Ismail dan Ishak itu menjadi pembesar dunia. Dan itu sebetulnya salah satu makna menurut saya Isra. Kenapa Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu gambaran apa yang diprogramkan oleh Rasul harus menguasai dunia. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Rasul berlindung atau mohon perlindungan bikalimatillah dengan kalimah Allah yang maha sempurna. Abu Dawud yang wafat 275 Hijriah menyimpulkan bahwa dengan kalimat ini mengisyaratkan bahwa kalam Allah itu seperti Quran, bukan makhluk. Karena Rasul tidak mungkin berlindung dengan makhluk. Makanya kata Abu Dawud, juga Imam Ahmad menyimpulkan Quran itu bukan makhluk. Naon atuh? Ya firman Allah aja. Jadi ada Allah, ada firman-Nya, ada makhluknya. Walaupun di kalangan ulama akidah berbeda-beda ya pendapatnya, walaupun sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap itu berbeda memahami. Karena apa? Karena tidak mungkin Rasul berlindung dengan makhluk. Rasul itu pasti berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan bikalimati tamah, dengan kalimat yang sempurna, seperti dikemukakan dalam surat Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, di situ kan Al-Qur'an. Kalimat yang sempurna itu. Ini merupakan kalimat yang sempurna, benar dan adil, bahkan di situ dikatakan. Min kulli syaitonin, dari segala setan. Di sini ditegaskan Rasul berlindung kepada Allah dengan kalimahnya yang sempurna, min kulli syaitonin, dari segala setan. Jadi kalau pakai kulli, setan itu banyak jumlahnya. Menurut Ibnu Hajar yang wafat 852, setan itu mencakup golongan jin dan manusia. Jadi ketika di SMA saya belajar apa itu setan. Pengertian setan adalah makhluk halus yang selalu menggoda manusia. Jadi bertentangan dengan ayat ini. Kalau ayat ini mas, setan itu bukan hanya makhluk halus, tapi ada makhluk kasar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Jadi setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Oh, ada yang mengatakan manusia nama manusia ngan berkarakter setan. Tapi dah kalau kata Quran mah setan manusia. Jadi manusia yang jadi setan. Jadi bukan manusia yang berkarakter setan, tapi sayatinul ins itu setan manusia. Jadi manusia yang jadi setan. Setan itu apa? Menggoda, membujuk, mendorong kepada kejelekan, kepada perbuatan maksiat. Wal jin, dan ada jin, dan yuhi ba'duhum ila ba'din, itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, maka di situ dua-duanya baik setan jin maupun manusia menggoda kepada negatif, maka Rasul berlindung. Kemudian wahamatin, hamah itu yang berbisa. Menurut Abu Thayyib yang wafat 1329, hamah itu segala hal yang beracun atau berbisa. Dan ini memberikan gambaran bahwa berlindung untuk bayi itu bukan hanya dari yang sifatnya gaib, batiniah atau yang abstrak, tapi juga yang lahir. Jadi seorang orang tua, langkah pertama
begitu bayi lahir, melindungi bayinya itu dari segala pengaruh negatif, baik pengaruh negatif yang sifatnya ruhani maupun jasmani. Hanya di sini ada syayatinul ins dan syayatinul jin. Kemudian min kulli ainin lamah, segala pandangan yang berbahaya. Lamah itu mengandung arti segala celaan atau segala penyakit atau bakteri, bahkan kegilaan yang menimbulkan keburukan. Perlindungan bayi itu mesti lengkap dari segala yang membahayakan, baik lahiriah maupun batiniah, baik jasmani maupun rohani. Kita langsung ke takwilnya karena waktunya sudah mepet ini. Takwil hadis, Ibnu Abbas itu membimbing umat agar senantiasa meneladani Rasul dalam segala hal. Bahkan mencontoh pula keluarganya, termasuk cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Kedua, Rasul mengajarkan agar umatnya meneladani beliau dan juga ayah moyang seperti Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ketiga, disebutkan Ismail dan Ishak memberikan gambaran bahwa Islam mencakup seluruh lapisan masyarakat. Ismail berkuasa di kawasan Mekah yang melambangkan kawasan timur, dan Ishak berkuasa di Syam yang melambangkan kawasan barat. Bahkan kan dalam riwayat Al-Bukhari itu, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, Najdnya, Najdnya kok enggak engkau doakan? Hanya Sam dan Mina saja, Yaman saja, Sam dan Yaman saja. Kenapa Najd tidak didoakan? Kata Rasul, itu di Najd banyak fitnah. Najd itu mana? Ya? Najd itu kawasan Riyadh Timur itu sampai ke ya kalau Najd di zaman Rasul, itu kawasan Riyadh ke sana gitu, ke timur. Kawasan Najd. Kalau Sam itu kan barat. Kalau Yaman tuh itu selatan. Tapi tentu saja tafsirannya harus banyak gitu. Telaahnya harus dianalisis karena di situ pakai Yamanina, Samina, Sam, kami Sam pada saat itu kan. Yamanina karena sekarang itu kan Sam dan Yaman tuh lagi bergejolak. Sam itu kawasan Yordan aman ya. Yordan, Palestina itu Sam. Terus Syria itu Sam. Terutama Syria dan Palestina ya, bergejolak. Tapi kan Rasul SAW bukan berdoa untuk keamanan, tapi itu barokah. Di barokah mah anger. Sam. Yaman juga kan lagi rame sekarang, lagi perang. Jadi barokah. Ya itu banyak doa Rasul berkaitan dengan negara yang mendorong harus kita analisis. Kemudian doa untuk bayi, a'udzu bikalimatit tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Tapi ada redaksi lain uidukuma. Boleh disalin bahasanya. 5, doa bukan hanya dibaca, tapi juga merupakan program. Kenapa program? Karena Rasul memberikan contoh bapak moyangnya Ismail dan Ishak. Jadi doa itu bukan hanya berdoa, tapi itu merupakan program. Jadi program orang tua. Tatbiknya, jadi keluarga Rasul menjadi tuladan bagi umat. Oleh karena itu jadikan sebagai uswah hasanah. Pelajari karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Tatbik yang ketiga, Nabi Ibrahim sebagai pemimpin seluruh umat di masanya. Kemudian punya kader Ismail dan Ishak. Makanya saya tadi katakan, kita jangan lupa mengkader anak dan cucu. Ya. Supaya bisa mempengaruhi dunia. Jangan terlalu kecil cita-cita dan tujuan kita itu. Ya contohnya tuh Nabi Ibrahim bisa mengkader 2 anak jadi menggoncang dunia, itu menguasai dunia dengan 2 anak itu. Rasul juga begitu, cita-citanya hebat. Ya. Dua-duanya dengan mendirikan masjid ya. Dan Nabi Ibrahim itu dalam surat 60 ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Waladina ma'ahu itu adalah keluarganya Rasul tadi. Kemudian kalimat awal yang didengarkan kepada bayi itu kalimatullah. Jadi kalimat yang pertama didengarkan kepada bayi itu kalimat yang sempurna. Karena di sini kalimatullah. Ada memang yang berpendapat, terutama dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali yang wafat 450, lahir 450, wafat 505 Hijriah, karena ro'a itu Rasulullah SAW adan fi udunil Hasan bin Ali dan Husain ketika Fatimah melahirkan. Tetapi itu hadis ini dhaif ya, tidak bisa dijadikan dasar. Tapi yang sahih riwayat Bukhari ini yaitu dengan kalimat Allah. Dan ada juga hadis lain yang mengatakan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, iftahu ala sibyanikum awal kalimah la ilaha illallah. Jadi yang penting mah kalimat la ilaha illallah, badai adan, badai baca Quran, begitu bayi lahir teh terserah. Badai komat, mangga. Walaupun hadis tentang adan bayi dan bayi lahir itu dhaif, tetapi kalimah Allahnya sahih. Keempat, segala setan mesti dijauhkan dari bayi. Setan jin maupun manusia. Karena ucapan-ucapan yang terdengar oleh bayi itu berpengaruh. Kan kadang-kadang yang nengok teh ucapannya beda-beda. Ya, kata geuning si bayi teh juga naon, itu berpengaruh. Makanya berdoa di situ jangan diucap-ucapkan sembarang ucapan. Jangan, harus dilindungi. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak setuju kepada yang mengunjungi atas ucapannya, tegur aja. Harus yang baik-baik ya. Jadi mesti jauhkan dari ucapan juga. Kemudian 5, perlindungan dari hewan berbisa. Karena bisa saja itu terdapat di lingkungan baik di rumah maupun di luar rumah. Hewan berbisa, bisa bakteri yang kecil. Sekarang mah hepatitis akut ya bagi bayi, terus dilindungi. Jadi doa itu bukan hanya bacaan ritual, tapi itu program. Kemudian 6, celaan manusia atau pandangan buruk, bahkan ucapan yang kurang baik harus dihindari. Orang tua jangan sekali-kali berbicara buruk di depan bayi. Makanya kalau Bapak dan Ibu punya perselisihan antara suami istri, jangan di depan bayi. Karena bayi mendengar. Bayi itu mendengar. Kemudian 7, orang tua mesti berusaha membentengi anak dari ucapan atau pandangan buruk terhadapnya. Semua benteng itu harus ditetapkan secara kokoh, jangan sampai berpengaruh kepada bayi. Itulah Bapak-bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tapi kalau ada pertanyaan, mangga, nggak apa-apa, boleh saja. Tur, tepang deui sanes waktos.